minats samarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma atarruhu ila azab. Firman-Nya, ayat yang saya baca itu, siapa yang tahu di surah apa dan ayat berapa? Kalau ada yang tahu, tunjuk tangan. Hadiahnya umrah, biaya masing-masing. Surah Al-Baqarah. Surahnya dikasih tahu. Ibu-ibu kan nggak tahu, jadi sering ngaji. Malah ibu-ibu satu minggu ngajinya 14 kali. Satu hari 2 kali ngaji, sambil ke Baitul Mal ngaji. Surah Al-Baqarah ayat 1, 2. Ini harus diingat, dibawa pulang. Saya senang kalau pergi menyampaikan pengajian, apa yang saya sampaikan itu diingat, dicatat, dan dibawa pulang. Ada ilmu-ilmu pulang dari sini. Jangan hampa dan tak membawa sesuatu. Al-Firman-Nya, ayat yang saya baca itu, siapa yang tahu di surah apa dan ayat berapa? Kalau ada yang tahu, tunjuk tangan. Hadiahnya umrah, biaya masing-masing. Surah Al-Baqarah. Surahnya dikasih tahu. Ibu-ibu kan nggak tahu, jadi sering ngaji. Malah ibu-ibu satu minggu ngajinya 14 kali. Satu hari 2 kali ngaji, sambil ke Baitul Mal ngaji. Surah Al-Baqarah ayat 1, 2. Ini harus diingat, dibawa pulang. Saya senang kalau pergi menyampaikan pengajian, apa yang saya sampaikan itu diingat, dicatat, dan dibawa pulang. Ada ilmu-ilmu pulang dari sini. Jangan hampa dan tak membawa sesuatu. Seorang sahabat Nabi Uwais Al-Qarni ketika meninggal di Yaman, malaikat yang mengurus Abi Kifayah turun malaikat dari langit, memandikan jenazahnya, mengkafankannya, mengangkat jenazah, mensolatkannya. Kota Yaman penuh dengan sesak. Orang heran, apa amanatnya ini? Memuliakan ibu. Dia sempat menggendong ibunya yang bunda dari Yaman ke kota Mekah karena ibunya rindu ingin berhaji. Dialah selalu menjaga ibu, merawat ibunya, memberi makan kepada ibunya. Dikala ibunya sudah renta, tidak berdaya, tapi keutamaannya Allah berikan kepada Uwais itu soleh. Dia menjadi selebriti langit, bukan selebriti dunia. Apa amalannya? Birrul walidain, berbakti pada kedua. Maka orang yang tidak berbakti pada orang tua, hidupnya tidak akan tenang. Maka qurratu aini, qurrata a'yun yang ketiga, silaturahim, bertemu, memandang wajah orang tua. Maka diajarkan dalam agama, kalau bertemu ibumu, biasakan mencium keningnya. Keningnya ini sujud, selalu mendoakan ini. Belum tubuh ibu kita yang rentah, 9 bulan tinggal di rahim ini. Genggam jemari tangannya yang sudah mulai tua, cium tangan jemari tangannya, kedatangannya menengadah ke langit mendoakan kita. Menjulangi kita makan di waktu kecil, bahkan malah mencebok kita. Barangkali tidak sedikit najis terletak di jemari tangan ini dengan penuh kasih sayang. Nah, ini yang perlu kita jaga
dan kita hidupkan dalam rumah tangga kita. Karena rumah tangga itu negara yang paling kecil. Bagaimana orang bisa hidup dalam bernegara kalau rumah tangga saja pun belum bisa kita jaga? Maka mulai dari luar rumah tangga yang kita hidupkan di sana apa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu bagian pertama yang ingin saya sampaikan terkait dengan memperingati. Wah, ibu matanya bagus ya, kayak bintang gejolak, kedip-kedip nanti. Ibu alis matanya bagus ya, seperti semut keliling. Marah ibu. Wah, itu wajahnya bagus seperti daun sirih. Tapi kalau dibilang ibu mukanya kok merah kali kayak anak bayi. Marah kan? Marah. Tanpa disadari, Bali kecewa. Sehingga Bali membentuk sebuah komunitas menghadap Raja Utara. Apa kata komunitas Bali? Wahai sang paduka baginda Raja Utara, kami komunitas Bali Indonesia kecewa. Kenapa kata Raja Utara? Dia tahu manusia itu. Kenapa kalau nama kami disebut mereka langsung mengaku? Ada yang bunuh-bunuhan. Apakah kami terlalu hina kata kami? Apa kata Raja Hutan yang bijaksana? Udahlah sabar. Dasar manusia itu baru. Kata Raja Hutan. Terakhir pingsan mau ngadu kemana lagi? Nah itu contoh betapa komunikasi yang tidak bisa dijaga itu menjadi ancaman. Makanya Nabi mengajarkan akhlak Nabi itu. Ibu dalam menjaga ukhuwah ini, persaudaraan ini akan terjaga kalau bisa menjaga lisan. Tapi kalau sudah saling fitnah, saling riba, saling menceritakan keburukan, persaudaraan itu akan hancur. Maka ibu dalam menjaga ukhuwah ini harus mencontoh bagaimana keteladanan seperti jarum, jangan seperti putri. Lihat jarum, ini filosofi. Wah, ibu matanya bagus ya, kayak bintang gejolak, kedip-kedip nanti. Ibu alis matanya bagus ya, seperti semut keliling. Marah ibu. Wah, itu wajahnya bagus seperti daun sirih. Tapi kalau dibilang ibu mukanya kok merah kali kayak anak bayi. Marah kan? Marah. Tanpa disadari, Bali kecewa. Sehingga Bali membentuk sebuah komunitas menghadap Raja Utara. Apa kata komunitas Bali? Wahai sang paduka baginda Raja Utara, kami komunitas Bali Indonesia kecewa. Kenapa kata Raja Utara? Dia tahu manusia itu. Kenapa kalau nama kami disebut mereka langsung mengaku? Ada yang bunuh-bunuhan. Apakah kami terlalu hina kata kami? Apa kata Raja Hutan yang bijaksana? Udahlah sabar. Dasar manusia itu baru. Kata Raja Hutan. Terakhir pingsan mau ngadu kemana lagi? Nah itu contoh betapa komunikasi yang tidak bisa dijaga itu menjadi ancaman. Makanya Nabi mengajarkan akhlak Nabi itu. Ibu dalam menjaga ukhuwah ini, persaudaraan ini akan terjaga kalau bisa menjaga lisan. Tapi kalau sudah saling fitnah, saling riba, saling menceritakan keburukan, persaudaraan itu akan hancur. Maka ibu dalam menjaga ukhuwah ini harus mencontoh bagaimana keteladanan seperti jarum, jangan seperti putri. Lihat jarum, ini filosofi. Wah, ibu matanya bagus ya, kayak bintang gejolak, kedip-kedip nanti. Ibu alis matanya bagus ya, seperti semut keliling. Marah ibu. Wah, itu wajahnya bagus seperti daun sirih. Tapi kalau dibilang ibu mukanya
Marah kan? Marah. Tanpa disadari, Bali kecewa. Sehingga Bali membentuk sebuah komunitas menghadap Raja Utara. Apa kata komunitas Bali? Wahai sang paduka baginda Raja Utara, kami komunitas Bali Indonesia kecewa. Kenapa kata Raja Utara? Dia tahu manusia ini. Kenapa kalau nama kami disebut mereka langsung berani? Ada yang bunuh-bunuhan. Apakah kami terlalu hina kata kami? Apa kata Raja Hutan yang bijaksana? Udahlah sabar. Dasar manusia itu baru. Kata Raja Hutan. Terakhir pingsan mau ngadu kemana lagi? Nah itu contoh ya betapa komunikasi yang tidak bisa dijaga itu menjadi ancaman bagi kita. Makanya Nabi mengajarkan akhlak Nabi itu. Ibu dalam menjaga ukhuwah ini, persaudaraan ini akan terjaga kalau bisa menjaga lisan. Tapi kalau sudah saling fitnah, saling riba, saling menceritakan keburukan, persaudaraan itu akan hancur. Maka ibu dalam menjaga ukhuwah ini harus mencontoh bagaimana keteladanan seperti Jarum, jangan seperti Putri. Lihat Jarum, ini filosofi ukhuwah.